Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man lam yahdi fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi lahum bi ahsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa budiman dan peserta didik kelas 9, semoga kita senantiasa semua berada dalam kebaikan dan berada lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, musibah, dan diberi pertolongan untuk senantiasa taat dan takwa kepadanya. Pada video ini kita akan mengulas materi PAI kelas 9 bab menyembelih hewan. Pada pembahasan ini yang menjadi pedoman kita adalah buku kurikulum 2013, buku PAI kelas 9 yang kami pegang ini. Adalah suatu keharusan apabila kita sebagai orang Islam ingin mengkonsumsi makanan agar halal, maka memenuhi syarat halal dalam proses memperolehnya, seperti membeli bukan mencuri, kemudian halal dari zat makanan itu sendiri, seperti hewan itu adalah hewan yang dihalalkan bukan yang diharamkan, dan halal dalam pengolahan dimulai dari proses penyembelihan kemudian hingga dimasak dan penyajian. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah halal dalam proses pengolahan dimulai dengan penyembelihan hewan. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar hewan yang disembelih itu adalah hewan yang kemudian hasil dagingnya adalah daging yang halal untuk dikonsumsi oleh orang yang beragama Islam. Maka ketentuan yang pertama adalah ketentuan dari orang yang menyembelih. Yang pertama adalah penyembelih disyaratkan harus seorang yang beragama Islam. Maka orang yang bukan beragama Islam, semua sembelihannya adalah tidak halal, walaupun caranya sama seperti orang yang Islam. Tetapi karena dia bukan orang beragama Islam, maka sembelihannya masih dikategorikan adalah bangkai. Hanya golongan ahlul kitab yang dimasukkan sebagai kelompok orang yang halal selain daripada Islam. Namun barangkali saat ini ahlul kitab apakah masih sama dengan yang tersebut pada masa Rasulullah SAW, barangkali tidak ada lagi. Kemudian yang kedua syaratnya adalah menyembelih dengan sengaja, bukan menyembelih mengigau, bukan menyembelih karena sedang mabuk. Karena orang yang menyembelih dengan sengaja artinya perbuatan itu disadarinya dengan penuh. Manakala seorang yang beragama Islam menyembelih dengan dipaksa tapi perbuatan itu dengan disengaja, maka sembelihan itu termasuk adalah halal karena dia dengan sengaja. Tetapi orang yang tidak dengan kesadaran, maka sembelihannya tidak termasuk sembelihan yang halal. Kemudian adalah seorang yang sudah balik dan berakal. Maka anak yang belum memenuhi syarat ini dianggap belum memenuhi ketentuan. Tetapi untuk balik dan berakal, ulama berbeda pendapat. Ada yang menggolongkan bahwa cukup mumayyiz, maka dia digolongkan boleh menyembelih. Tetapi afdal kalau ada orang yang sudah balik dan berakal adalah mereka yang menyembelih. Laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah menstruasi. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal menyembelih. Sama-sama sembelihannya sah. Kemudian yang keempat adalah penyembelih dengan membaca basmalah, bismillah. Imam Syafi'i menghukumkan sunnah bacaan bismillah, bukan suatu yang wajib. Artinya cukup sadar dan niat menyembelih dan dia beragama Islam, sembelihannya adalah halal. Tetapi Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki mensyaratkan membaca bismillah adalah hukumnya wajib. Baca bismillah ini sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36 dan juga sabda Rasul
yang menyebutkan bahwa Rasulullah apabila menyembelih dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tidak lengkap dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup Bismillahi Allahu Akbar. Ini adalah ketentuan pada personal orang yang menyembelih. Kemudian kita lihat ketentuan yang berikutnya adalah ketentuan hewan yang disembelih. Ada dua. Yang pertama adalah hewan dalam keadaan masih hidup. Tanda hewan masih hidup itu memiliki ciri-ciri hayatul mubasyarah, tanda-tanda kehidupan. Sehingga kalau kita dapati ayam yang ditabrak oleh mobil, maka kemudian masih ada tanda-tanda kehidupan dan sempat disembelih, maka hukumnya adalah halal. Namun jika sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan kemudian disembelih, maka sembelihannya itu tidak dianggap sah. Kemudian yang kedua, syarat hewan yang disembelih adalah hewan itu sendiri adalah hewan yang halal, seperti kambing, sapi. Maka jika yang disembelih itu adalah babi, anjing, walaupun dengan ketentuan apapun tidak akan sah. Bukan masalah penyembelihannya, namun zat atau hewan itu sendiri yang tidak memenuhi syarat untuk disembelih. Selain daripada menyembelih tersebut, maka semua kematian dianggap dengan bangkai. Seorang muslim membunuh hewan dengan cara mencekik, mematahkan lehernya, menjatuhkannya, memukul, menombak dan lain sebagainya, maka sembelihannya dianggap bangkai. Hanya menyembelih yang dikatakan sah. Menyembelih itu adalah memutuskan kerongkongan, jalur pernapasan dan urat leher dengan sesuatu yang tajam. Maka selain daripada itu, maka bukan disebut dengan sembelihan. Ada sembelihan itu yang disebut dengan nahar, ada yang disebut dengan zubhah. Nahar itu adalah sembelihan yang biasa pada unta, yakni disembelih pada pangkal leher paling bawah. Karena untuk menyembelih unta biasa di dalam keadaan berdiri dalam keadaan satu kakinya sebelah kiri diikat sehingga dia berdiri dengan 3 kaki, manakala disembelih kemudian dia roboh. Kemudian ada yang disebut dengan zubhah. Ini adalah sembelihan pada leher paling atas. Biasa ini adalah untuk hewan berupa kambing, ayam, sapi. Dan keduanya ini kadang disebut dengan adha atau menyembelih. Ini adalah bentuk sembelihan. Kemudian ketentuan yang ketiga, alatnya. Ada 3 syarat. Yang pertama adalah alat yang digunakan adalah alat yang tajam dan melukai. Maka sekalipun besi, jika dia tumpul dengan dipaksakan, maka itu dilarang. Maka haruslah yang tajam, misal parang, pedang, pisau. Dan menyembelih itu menyesuaikan. Misal sapi, maka tidak elok menyembelih dengan pisau. Misal ayam, tidak elok menggunakan dengan parang. Menyesuaikanlah sehingga memudahkan dan pula tidak berlebih-lebihan. Kemudian alat tersebut yang kedua tidak terbuat dari tulang, kuku dan gigi. Tulang, kuku dan gigi adalah alat yang sangat diharamkan oleh Rasulullah. Maka jika ada yang menyembelih menggunakan tulang, kuku dan gigi, sekalipun memotong tenggorokan, pernapasan dan urat leher, maka Rasulullah melarang umatnya untuk memakan sembelihan dengan 3 alat tersebut. Karena 3 alat tersebut sejatinya bukan alat penyembelih sekalipun tajam. Yang pertama, bahwa tulang, kuku dan gigi ini adalah bagian daripada tubuh makhluk yang tidak peruntukannya untuk menyembelih hewan. Kemudian yang ketiga adalah alat yang digunakan terbuat dari besi, baja, bambu atau apa saja yang tajam. Maka harus kita pastikan bahwa sebelum menyembelih alat-alat yang digunakan itu adalah barang yang tajam, kalau perlu diasah terlebih dahulu sehingga benar-benar pasti melukai. Kemudian yang D adalah ketentuan menyembelih. Maka yang pertama kita perhatikan adalah menyembelih dilakukan pada urat leher sampai terputus makanan, pernapasan dan urat lehernya. Berbeda ulama tentang syarat yang menjadi batasan terputus. Ada yang hanya mensyaratkan makanan dan pernapasan. Ada pula yang mensyaratkan keempat-empatnya, yakni
makanan, pernapasan dan urat leher harus terpenuhi sepenuhnya. Maka yang paling bagus adalah kita pilih memutus tenggorokan, pernapasan dan memutus dua urat leher kanan kiri pada hewan. Kemudian yang kedua adalah pada waktu penyembelihan hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa dia sudah memotong dari urat-urat tersebut. Tidak memotong berlebihan hingga kemudian terputus lehernya, dan memotong dengan secepat-cepatnya. Maka direkomendasikan oleh para ulama 3 sayatan atau cukup 4 sayatan. Jangan sampai banyak-banyak, dan jangan sampai ketika memotong itu terangkat. Memotong kemudian terangkat, meletakkan lagi. Sekali pisau diletakkan maka tidak diangkat kecuali sudah dianggap selesai pemotongan tersebut. Lalu bagaimana tata cara penyembelihan hewan? Cara menyembelih hewan itu ada yang disebut dengan tradisional dan ada yang disebut dengan mekanik. Tradisional adalah penyembelihan dengan tangan manusia terhadap hewan. Walaupun dia diikat dengan alat, tapi ketika disembelih itu dengan tangan, maka masih digolongkan sebagai tradisional. Namun jika semua kegiatannya dari menangkap, mengikat, kemudian menyembelih menggunakan alat, maka disebut dengan mekanik. Maka mekanik ini adalah merupakan cara penyembelihan modern saat ini, sehingga dapat dengan jumlah yang banyak, maka tetap dikatakan pula halal. Namun ada ketentuan masing-masing dalam penyembelihan. Tata cara penyembelihan tradisional, langkah-langkahnya adalah yang pertama menyimpan lubang darah, sehingga ketika disembelih darah yang mengucur langsung masuk ke dalam lubang, tidak berserakan. Kemudian hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat dengan posisi lambung sebelah kiri, terutama posisi lehernya yang disembelih adalah menghadap kiblat. Adalah Umar bin Khattab tidak menyukai makan hewan yang disembelih tidak menghadap kiblat. Walaupun menghadap kiblat bukan sesuatu yang wajib, tetapi banyak nilai kebaikan yang ada di sana. Di antaranya bahwa ketika hewan itu mati, maka dia mati dalam keadaan menghadap kiblat. Kiblat adalah sesuatu yang baik bagi makhluk. Kemudian kaki hewan dipegang kuat-kuat, diikat dan kepalanya ditekan, sehingga hewan itu tidak bergerak. Karena kalau hewan itu dalam keadaan bergerak, maka akan menyulitkan bagi penyembelih, dan bagi hewan sendiri pun bisa saja gagal penyembelihan sedangkan dia dalam keadaan terluka. Maka mengikat itu adalah diutamakan, kecuali pada hewan yang sangat jinak seperti ayam atau kambing, maka cukup dipegang. Kemudian leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan darah dan berniat menyembelih hewan. Maka berniat ini adalah sesuatu yang harus ada pada orang yang menyembelih. Mengapa demikian? Karena sembelihan yang bukan karena Allah hukumnya haram. Walaupun orang Islam jika niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya adalah untuk berhala, untuk sesajen, maka tetap hukumnya bangkai dan tidak halal sembelihan tersebut. Barangkali memang yang menyembelih tidak menceritakan kepada orang lain, tetapi dia sebagai orang yang tahu bahwa dia menyadari sembelihannya adalah tidak untuk dikonsumsi oleh orang mukmin, karena bukan karena Allah tetapi untuk berhala atau lain sebagainya. Kemudian membaca basmalah, bismillahi Allahu akbar. Adapun mengenai membaca salawat ketika menyembelih, tidak ada dalil yang menyebutkan baik Quran dengan al-hadis, sehingga ada baiknya tidak dibaca, tidak mengapa. Kemudian tentang proses penyembelihan secara tradisional, ada beberapa hal yang disunahkan tersebut. Yang pertama adalah mengasah alat penyembelih setajam mungkin, dan ketika kita mengasah ini tidaklah di hadapan hewan. Karena pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang menginjak leher hewan dan sambil mengasah pisau. Maka Nabi mengatakan tidak dibenarkan ini. Apakah engkau ingin membunuh hewan ini 2 kali? Maka ketika menajamkan itu, asahlah sebelum menyembelih itu sendiri dilakukan. Kemudian ada menghadapkan hewan sembelihan itu ke arah kiblat. C. Membaca basmalah menyebut nama Allah, dan D. menyembelih di pangkal leher paling atas. Ini untuk hewan-hewan yang berleher pendek. Tetapi untuk unta disunahkan itu dalam keadaan berdiri. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan adalah menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Bahkan apabila sangat tumpul hukumnya haram.
karena menyakiti hewan walaupun dapat memutuskan dan sah, tetapi dalam penyembelihan itu ada nilai-nilai kezaliman, maka tajamkanlah alat untuk menyembelih. Kemudian menyembelih dari belakang. Maka ketika menyembelih yang dihadapkan pertama ada tulang belakang bukan tenggorokan, maka itu sangat dimakruhkan. Kemudian C, menyembelih sampai terputus kepala dan badannya, maka kita tidak berlebihan hingga terpisah, kita tinggal sebagian sehingga kecuali mati baru kita putuskan antara kepala dan badan hewan itu secara terpisah. Kemudian D, tidak menguluti dan memotong bagian hewan kecuali hewan itu adalah benar-benar mati. Bahkan ini adalah disebut bangkai, memotong bagian tubuh hewan yang dikonsumsi sedang hewan itu belum mati. Hewan masih hidup, kita ambil ekornya dimasak, maka ekor hewan itu adalah bangkai. Begitu pula jika hewan itu belum mati dan sembelihan kemudian diambil bagian tubuhnya, maka yang bagian diambil itu tidak halal karena belum posisi dalam keadaan hewan itu mati. Kemudian tata cara penyembelihan secara mekanik, maka menjadi syarat mutlak mekanik ini adalah dioperasionalkan oleh orang yang beragama Islam. Walaupun alat ini bukan dibuat oleh orang yang beragama Islam, tapi dioperasionalkan seperti menyalakan mesin, tombol, itu ada orang Islam. Mengapa harus orang Islam? Sama seperti menyembelih tradisional. Orang Islam ketika dia menyembelih atau menyalakan mesin, maka dia mengetahui bahwa yang membunuh, yang mematikan hewan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau yang menyembelih atau yang menyalakan mesin itu bukan orang beragama Islam, tentu yang menjadi kesadaran dan keyakinannya bahwa yang mematikan hewan itu adalah Tuhannya, Tuhan yang bukan Tuhan orang muslim, sehingga tidak sah jika yang menyalakan tadi bukan orang yang beragama Islam. Kemudian mengenai hal yang lain tentang penyembelihan, bahwa kita hendaklah berbuat baik dalam penyembelihan, seperti proses membawa hewan kepada tempat pemotongan, jangan kita cemeti, jangan kita tarik dengan kasar dan lain sebagainya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in, fa iza qatalu fa ahsanu qitlah, fa iza dzabahu fa ahsanu zubha." Adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Maka jika kamu membunuh atau mengkisos, maka perbaguskanlah kisos itu. Maka jika kamu menyembelih, maka perbaguskanlah sembelihan itu. Maka hewan sesungguhnya itu adalah juga makhluk Allah. Maka ketika kita menyembelih, sembelihlah dengan merahmati, maka Allah merahmati kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa makanan dari hewan-hewan sebagai bagian dari rezeki kita, maka kita perbaguskanlah hewan itu dalam penyembelihan karena sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara menyembelih hewan yang liar seperti manakala kita berburu binatang, anggap saja kijang, tapi tentu kijang bukan hewan buruan karena adalah satwa yang dilindungi oleh negara. Nah, misalnya kita tembak maka hewan itu mati, maka cara menyembelihnya adalah dengan tembakan itu. Jika kita panah kemudian dia mati, maka cara menyembelihnya ada dengan panah itu. Kecuali kita dapati hewan itu masih ada tanda-tanda kehidupan setelah kita tembak atau panah dan kita masih sempat untuk menyembelih, maka sembelih hewan tersebut. Begitu pula jika kita menangkap hewan, menaklukkannya dengan hewan yang lain. Kita bisa punya serigala atau kita punya anjing. Tentu anjing itu yang bisa kita perintahkan, bisa menurut dengan perintah kita. Manakala kita lepas, maka kita seperti melepas anak panah. Jika hewan itu mati dimakan, diterkam oleh hewan yang kita lepas tadi, maka hewan tadi adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi. Apabila hewan tadi kita dapati atau hewan buruan tadi kita dapati masih punya tanda-tanda kehidupan setelah ditaklukkan atau dimangsa buruan kita, maka kita sembelihlah. Ini adalah cara menyembelih hewan yang liar, karena tentu tidak sama hewan yang liar ini tidak mudah untuk disembelih begitu saja. Manakala kita berkunjung kepada saudara kita dihidangkan suatu makanan, maka kita berbaik sangka saja bahwa makanan itu adalah makanan yang halal. Jika kita yakini bahwa di lingkungan itu adalah semuanya beragama Islam, dia beli mungkin di pasar yang disembelih oleh orang yang beragama Islam, kita tidak ada keharusan untuk bertanya kepada tuan rumah di mana kamu sembelih, di mana kamu beli dan lain sebagainya, sehingga kemudian untuk memakan saja rezeki yang ada di hadapan kita terlebih dahulu banyak-banyak pertanyaan. Tetapi kecuali bahwa kita ragu, sangat ragu dan kita maklum, maka pertanyaan itu
boleh saja kita tanyakan sekiranya tidak menyinggung. Kalau kita bertamu kepada saudara kita yang non-Islam, kita dihidapkan makanan. Kalau makanan itu bukan sembelihan, contoh tahu tempe, ya tinggal dikonsumsi saja. Tetapi jika itu ada merupakan hewan yang sembelihan, kalau kita yakin bahwa dia ada beli di pasar, tentu tidak masalah. Sekalipun yang memasak bukan non-Islam adalah halal jika dia dibeli di pasar dan disembelih oleh orang yang beragama Islam. Kecuali kita yakin bahwa hewan ini adalah hewan peliharaan di belakang rumahnya, tentu dia yang menyembelih, maka kita boleh meninggalkan makanan tersebut. Begitu pula ketika kita berada pada restoran yang lingkungannya adalah beragama Islam, kita meyakini bahwa ini adalah disembelih dan dimasak orang Islam, tidak ada masalah mengkonsumsi ketika itu. Tetapi ketika kita berada pada negara lain, kita berada berkunjung pada negara lain, kemudian kita tahu bahwa tidak ada yang menyembelih kecuali ada orang Nasrani, bahkan mungkin cara menyembelihnya pun dengan alat begitu saja, dengan cara yang zalim, maka di sana kita katakan bahwa hewan itu tidak halal dikonsumsi, kecuali kita memastikan berada pada restoran yang halal karena mereka dalam penyajian dan sebagainya itu telah tersertifikasi sebagaimana ketentuan syariat Islam. Bagi orang Islam sangat penting memperhatikan masalah makanan, karena apa yang dimakan ini akan menjadi darah dan daging. Maka orang yang makan makanan yang tidak halal maka akan berpengaruh pada ibadahnya. Allah akan tolak karena konsumsinya adalah bukan konsumsi yang baik. Halalan thayyibah adalah satu kemuliaan bagi seorang mukmin untuk dikonsumsi. Marilah kita jaga apa yang kita makan, karena apa yang kita makan itu akan menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Inilah yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga kita bisa menyembelih secara mandiri, karena sebagai orang yang beragama Islam dan pada tertentu bisa saja kita harus menyembelih sendiri, tidak dibantu oleh orang lain. Demikian yang kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.